Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hisna Purwanti dengan NIM 22108020024. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait transfer of training. Nah, di dalam materi ini nanti ada 4 pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tipe of transfer, kemudian ada barriers to transfer, ada transfer of training process, yang keempat itu nanti ada transfer of training strategis. Nah, materi yang pertama atau pembahasan yang pertama yaitu mengenai tipe of transfer. Tipe of transfer atau jenis-jenis transfer pelatihan. Jadi transfer pelatihan itu tidak selalu menerapkan ilmu, tidak selalu memberikan hasil yang sama. Ada beberapa kategori hasil. Yang pertama itu ada positive transfer, di mana peserta berhasil menerapkan ilmu baru di tempat kerja, atau hasilnya itu sesuai yang diharapkan. Kemudian nanti ada zero transfer, yaitu, peserta tidak menggunakan, sama sekali apa yang dipelajari di tempat kerja. Kemudian ada negative transfer, yaitu kemampuan menerapkan ilmu pada situasi yang sangat mirip dengan saat latihan. Kemudian ada near transfer, yaitu kemampuan menerapkan ilmu pada situasi yang sangat mirip dengan saat latihan. Kemudian nanti ada far transfer, yaitu kemampuan menerapkan ilmu pada situasi baru atau berbeda dari saat pelatihan. Kemudian nanti ada horizontal transfer atau perpindahan ilmu antar departemen atau konteks yang setara. Kemudian nanti ada vertical transfer, yaitu dampak dari level individu naik ke level organisasi. Misalnya kinerja satu orang itu nanti bisa meningkatkan kinerja seluruh tim. Nah, untuk pembahasan yang kedua, di sini saya akan menyampaikan mengenai barriers to transfer atau hambatan dalam transfer pelatihan. Jadi seringkali pelatihan gagal diterapkan itu bukan karena pesertanya malas, melainkan karena hambatan eksternal. Nah, hambatan eksternalnya itu apa? Itu nanti bisa jadi karena yang pertama itu dukungan manajer dan budaya, yaitu atasan tidak mendukung atau rekan kerja tidak menyukai perubahan. Kemudian keterbatasan sumber daya, yaitu tidak adanya waktu, alat, atau dana untuk mempraktikkan ilmu baru. Kemudian ada faktor kesesuaian, yaitu ilmu yang dipelajari ternyata tidak relevan dengan tanggung jawab pekerjaan saat ini. Kemudian juga ada sistem reward, di mana perusahaan tidak memberikan penghargaan atau insentif bagi mereka yang mencoba menerapkan cara baru. Nah, di dalam transfer, ini nanti ada model proses transfer, both with and force, yaitu menjelaskan bahwa transfer pelantikan adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu training input atau input pelatihan, itu mengenai karakter peserta, mulai dari kemampuan, motivasi, dan kepribadian peserta. Kemudian desain pelatihan, yaitu bagaimana materi disusun dan metode apa yang digunakan. Kemudian juga ada dari sisi lingkungan kerja, yaitu dukungan dari atasan dan kesempatan untuk mempraktikkan ilmu. Kemudian faktor yang kedua yaitu training output atau output pelatihan. Ini fokus pada apakah peserta belajar dan mengingat materi tersebut selama sesi pelatihan. Kemudian faktor yang ketiga itu ada condition of transfer atau kondisi transfer, yaitu hasil akhirnya adalah generalization atau mampu menerapkan di berbagai situasi, dan maintenance atau mampu menjaga kemampuan tersebut dalam jangka yang panjang. Kemudian untuk pembahasan yang keempat itu mengenai strategi transfer pelatihan. Nah, strategi transfer pelatihan itu nanti dibagi menjadi 3, yaitu strategi transfer sebelum pelatihan, selama pelatihan, dan sesudah pelatihan. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu strategi transfer sebelum pelatihan. Itu nanti baik digunakan oleh pihak manajemen, pihak pelatih maupun pihak peserta. Nah, strategi transfer sebelum pelatihan yang digunakan oleh pihak manajemen yaitu menentukan siapa yang layak menjadi peserta pelatihan, kemudian bertemu dengan karyawan sebelum pelatihan untuk membahas program tersebut termasuk manfaatnya, kemudian dia melibatkan karyawan dalam proses persiapan dan mendapatkan masukan dari mereka, kemudian memberikan dukungan sumber daya seperti memberikan waktu yang luang agar karyawan bisa bersiap. Kemudian untuk dari pihak
pelatih atau trainer, nanti strateginya bisa dengan memastikan penerapan model ASD atau instruksional benar sistem desain dalam desain pelatihan. Kemudian juga mencari tahu kebutuhan serta ekspektasi dari supervisor untuk mendiskusikan pelatihan, kemudian memastikan seluruh peserta telah siap mengikuti program dan memastikan adanya pertemuan antara peserta dan supervisor untuk mendiskusikan pelatihan. Kemudian untuk pihak peserta atau trainees-nya, sebelum pelatihan, strategi yang bisa dipakai yaitu mencari informasi detail mengenai program pelatihan sebelum hadir, kemudian bertemu dengan supervisor untuk menyusun rencana atau tindakan, atau bisa disebut action plan, dan melakukan persiapan diri sendiri secara mandiri. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai strategi transfer selama pelatihan. Nah, ini sama bisa digunakan untuk pihak manajemen dan maupun pihak pelatih dan pihak peserta. Nah, untuk pihak manajemen sendiri, strategi yang bisa diterapkan selama pelatihan yaitu turut berpartisipasi atau hadir dalam program pelatihan, kemudian juga menghadiri pelatihan lebih awal dari peserta untuk menunjukkan dukungan, kemudian juga mengatur ulang beban kerja peserta agar mereka bisa fokus penuh selama pelatihan. Kemudian dari pihak pelatih atau trainernya sendiri, itu nanti strategi yang bisa digunakan selama pelatihan yaitu memasukkan prinsip pembelajaran dewasa dan elemen yang identik dengan situasi kerja nyata ke dalam desain materi, menyediakan konten atau contoh kasus yang relevan serta bermakna bagi pekerjaan peserta, kemudian memberikan intervensi khusus di akhir sesi seperti strategi pencegahan kekambuhan, manajemen diri, dan penetapan tujuan. Kemudian juga bisa meminta peserta berkomitmen melalui kontrak kinerja untuk menerapkan keterampilan baru di tempat kerja. Nah, dari pihak pesertanya, strategi yang bisa dipakai selama pelatihan yaitu mengikuti pelatihan dengan sikap positif dan motivasi belajar yang kuat, kemudian aktif terlibat dan berpartisipasi ke dalam setiap sesi, bisa juga dengan menyusun rencana tindakan konkret untuk mengaplikasikan ilmu tersebut di pekerjaan mereka nanti. Nah, setelah ada strategi sebelum dan selama pelatihan, pembahasan yang selanjutnya yaitu strategi transfer sesudah pelatihan. Jadi, untuk pihak manajemennya sendiri bisa memberikan kesempatan segera bagi peserta untuk mempraktekkan ilmu, memberikan umpan balik positif, serta mengurangi tekanan kerja sementara agar mereka bisa beradaptasi dengan cara baru. Kemudian untuk pihak pelatihnya, tetap terlibat dengan melakukan kunjungan lapangan untuk mengobservasi penggunaan keterampilan baru dan memberikan bantuan teknis berkelanjutan. Kemudian dari sisi dari pihak pesertanya sendiri, setelah pelatihan itu bisa mulai menggunakan ilmu baru sesegera mungkin dan membentuk jaringan pendukung atau body system dengan rekan sejawat dan menetapkan target transfer yang jelas. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.